Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuran. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, Adi. Barangkali saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuan maksudkan. Adi prihatin. Jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, Adi? Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ke-589 ini didukung oleh para pemain, Wit Hendra sebagai Panembahan Dwipayana, Untung sebagai Cantrik Dawu, Nanang sebagai Diposari, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Rusli sebagai Paraji Gading, Herman sebagai Pekatik Kuda, Amrizal sebagai Sais Kereta, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Dan Samberwulung hanya menundukkan wajah. Keduanya hanya bisa mengumpat di dalam hati. Tali jangat telah mengikatnya sedemikian kuatnya. Namun lebih dari itu,
urutan-urutan pada simpul syaraf tertentu pada kaki-kakinya yang telah dilakukan oleh orang yang mampu mengubah-ubah wajah itu benar-benar melumpuhkan tubuhnya. Dan yang paling dibencinya adalah karena jatuh kepada para prajurit Singasari. Kau yakin bahwa mereka benar-benar perampok yang bernama Lambung dan Samberwulung itu? Aku sangat yakin. Bagus. Senopati Diposari dan Rudro Bondo ternyata telah berhasil menangkapnya. Hei Kisanak, siapa namamu? Joyo Pangkah, Tuan. Joyo Pangkah. Di mana kalian bertemu dengan Senopati Diposari dan Rudro Bondo? Datang di rumah saya di Sumberwatang, Tuan. Saya sedang mencangkul Pategalan ketika Tuan Diposari itu datang ke tempat saya, menyerahkan kedua tawanan itu dan memerintahkan untuk mengantarkannya kemari, Tuan. Sumberwatang? Benar, Tuan. Cukup jauh. Adakah Tuan Senopati Diposari itu menyampaikan pesan? Tidak, Tuan. Ya, baiklah. Kami terima penyerahan tawanan itu kepada kami. Atas nama segenap prajurit Singasari, saya ucapkan terima kasih kepada Kisanak yang telah bersedia mengantarkan tawanan ini kemari. Siapa nama kedua perampok yang tertangkap itu? Katanya yang seorang bernama Lambung, seorang lagi bernama Samberwulung. Keduanya perampok yang cukup lama membuat resah karena memiliki kemampuan kanuragan yang cukup tinggi. Syukurlah. Dengan demikian Singasari akan semakin tenang dan mapan. Tetapi apakah kau mendengar siapa orangnya yang bisa menangkap kedua perampok itu? Apakah sekelompok prajurit atau siapa? Senopati Diposari dan Rudro Bondo. Nah, kedua senopati itulah yang telah menangkapnya, Kiai. Bukan main. Bodoh sekali. Benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin Lambung dan Samberwulung itu bisa tertangkap? Apalagi yang menangkap adalah Senopati Diposari dan Rudro Bondo. Sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin. Ilmu kanuragan yang dimiliki kedua senopati itu jelas bukan tandingannya. Gila. Ini bisa merepotkan. Apalagi jika kepada Baginda, Lambung dan Samberwulung sampai menyebut-nyebut namaku. Demi, aku harus melakukan sesuatu. Selamat datang anak emas Diposari dan anak emas Senopati Rudro Bondo. Saya telah mendapat perintah dari Sang Panembahan untuk menyongsong kedatangan anak emas berdua. Kiai Cantrik mendapat tugas untuk menyongsong kami. Benarkah demikian? Demikianlah anak emas. Sang Panembahan telah memerintahkan kepadaku untuk menerima kehadiran anak emas berdua yang berkenan berkunjung ke padepokan yang terpencil ini. Bukan main. Sang Panembahan benar-benar sinik paninggal. Mari silakan anak emas berdua untuk segera naik ke pendopo padepokan. Sang Panembahan segera akan menerima kehadiran anak emas Senopati. Senopati Rudro Bondo dan Diposari dipersilahkan naik ke pendopo. Cantrik yang menerima kehadiran mereka kemudian menuju ke bagian induk dari bangunan padepokan untuk melaporkan kehadiran kedua senopati itu. Adalah Rudro Bondo yang kemudian tidak tahan menahan rasa penasarannya. Diposari. Ada apa, Kakang? Bagaimana Sang Panembahan itu bisa mengetahui kita akan hadir di sini? Entahlah. Sungguh aneh. Padepokan ini nampaknya terpencil, jauh dari kehidupan kota raja. Namun lihatlah, betapa berbagai tanaman yang asri ditata sedemikian rapi. Iya. Ia menyebut namaku.
Bagaimana sang Panembahan itu bisa mengetahui kita akan datang ke padepokan ini? Bagaimana pula ia bisa mengetahui bahwa namaku adalah Rudra Bondo? Ya, memang serba membingungkan. Namun janganlah dianggap aneh. Seorang Panembahan adalah orang yang benar-benar sidik paninggal. Agaknya kau benar, Diposari. Bagaimana? Apa yang benar? Sekarang aku juga merasa. Nampaknya kita akan mendapatkan jawaban atas keris Empu Gandring yang lenyap itu di sini. Lihat. Senopati Rudra Bondo dan Senopati Diposari serentak berdiri dan memberikan penghormatan selayaknya terhadap seorang Panembahan ketika Panembahan Dwipayana keluar dari bilik peraduannya. Namun yang membuat jantung Diposari dan Rudra Bondo itu bagaikan akan copot adalah bungkusan lawai putih yang dipegang oleh Panembahan itu. Selamat datang, anak mas berdua. Bagaimana kabar anak mas Diposari? Berkat pangestu sang Panembahan, saya dan Kakang Rudra Bondo selamat sampai di padepokan ini. Tidak kekurangan suatu apa. Syukurlah, anak mas Diposari. Sungkem dan bakti saya Panembahan. Aku terima, anak mas Diposari. Semoga keselamatan dan ketentraman hati selalu anak mas dapatkan. Dan bagaimana denganmu, anak mas Senopati Rudra Bondo? Demikian pula dengan saya, Panembahan. Berkat doa dan pangestu sang Panembahan, saya bisa menghadap dengan tidak kekurangan suatu apa. Bakti dan sungkem saya, Panembahan. Aku terima, anak mas. Aku doakan dan pintakan kepada Yang Batara Agung. Semoga anak mas Rudra Bondo mendapatkan anugerah keselamatan dan kejernihan hati. Terima kasih, Panembahan. Untuk keperluan apakah pada hari ini anak mas berdua, para pejabat penting di Singasari dan Kediri, berkenan datang di padepokan ini? Pertanyaan itu dirasakan aneh oleh Rudra Bondo dan Diposari sebagai suatu hal yang aneh. Panembahan itu adalah orang yang serba mengetahui, ibarat weruh sak durunge winarah, bisa mengetahui apa yang belum terjadi. Namun mengapa sang Panembahan harus menanyakan apa keperluannya? Hati Rudra Bondo berdegup kencang ketika melirik ke pangkuan sang Panembahan. Tergolek sesuatu dalam bungkusan lawai putih yang diyakininya pasti keris Empu Gandring. Rudra Bondo memilih diam. Diposari yang kemudian memecah keheningan sesaat itu. Maafkan saya, sang Panembahan. Bagaimana, anak mas? Sang Panembahan, saya merasa bingung untuk menjawab pertanyaan. Karena saya merasa yakin bahwa kehadiran kami ke tempat ini saja, sang Panembahan bisa menebak dan mengetahui sebelumnya. Bagaimana pula dengan maksud kedatangan saya? Aku bukan dewa atau orang yang mempunyai ketajaman hati seperti yang anak mas sebut itu. Burung-burung perenjak yang berkicau di dahan tadi pagi, itulah yang menjadi titian. Jika ia berkicau ramai sekali, menandakan akan datangnya tamu. Itulah sebabnya aku perintahkan kepada seorang cantrik untuk menjemput anak mas berdua. Di mata saya, sang Panembahan adalah orang yang sidik paninggal. Akan tetapi sang Panembahan adalah orang yang pandai merendahkan diri. Sang Panembahan, saya merasa sang Panembahan telah mengetahui keperluan kami berdua. Mohon sang Panembahan berkenan memberikan petunjuk. Panembahan Dwipayana mengangguk-anggukan kepala. Tatapan mata tuanya lembut tertuju ke arah pohon mangga yang sedang berbuah lebat di halaman. Sang Panembahan itu kemudian membuka lawai putih yang berada di dalam pangkuannya. Jantung Rudra Bondo berdesir. Dia berharap isi lawai itu benar keris Empu Gandring. Inikah
yang anak mas cemaskan? Benar, Panembahan. Jagat Dewa Batara, yang Widikawasa, benar-benar adil dan maha-welas. Ternyata keris itu telah berada di tangan Panembahan. Perintah apakah yang anak mas Senopati dapatkan dari Baginda Sri Raja Sabatara Sang Amurwal Bumi atas keris ini? Begini, Sang Panembahan. Saya dan Kakang Rudobondo mendapatkan perintah untuk melarungkannya. Benar, Panembahan. Dan betapa gembiranya saya, karena ternyata keris itu berada di tangan Panembahan. Saya menjadi cemas, karena semalam keris itu lepas dari tangan saya. Apakah anak emas juga akan merasa bersyukur jika semalam keris ini tetap berada di tangan anak emas Rudobondo? Bukankah karena keris ini, anak emas hampir melakukan sesuatu hal yang membayangkan saja, anak emas merasa tidak pernah terlintas? Hampir saja aku membunuh Adi Diposari, Panembahan. Pamor keris ini sangat jahat, anak emas. Siapa yang tidak kuat ketahanan hatinya, maka ia akan kehilangan akar jiwanya. Keris ini sendiri mempunyai riwayat yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, berhati-hatilah anak emas dalam melaksanakan tugas naik ke puncak Gunung Kelut untuk melarungnya. Bukankah anak emas berdua sebenarnya berada dalam perjalanan menuju ke Gunung Kelut untuk melarung pusaka ini? Benar, Panembahan. Dan itulah sebabnya, atas saran dari Ki Putut Gajah Wengker, saya menghadap ke padepokan ini untuk mendapatkan petunjuk. Silakan saja anak mas melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Kelut untuk melarungnya. Kewajiban anak emas berdua adalah melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Lakukan saja tugas itu, sedang kemudian bagaimana dan apa yang akan terjadi dengan keris yang dilarung itu, anak emas tidak perlu memikirkannya. Diposari terdiam. Semula Diposari mengira Sang Panembahan akan mencegah agar keris itu tidak dibuang ke puncak Gunung Kelut. Namun ternyata Panembahan tidak mencegah. Rudobondo mengangguk-angguk. Pikirannya berputar bagai gasing. Adakah sesuatu yang menjadi ganjalan di dalam hati anak emas? Sang Panembahan, sebenarnya lah hati kami terusik oleh rasa penasaran. Mengapa Baginda bermaksud melenyapkan keris itu? Kutukan anak emas. Tuanku Baginda ingin menghindarkan diri dari bayangan kutukan keris Empu Gandring itu. Kelahiran keris itu adalah sebuah malapetaka yang sangat mengerikan. Sebuah bongkahan logam jatuh dari langit dan menimbulkan bencana di suatu tempat di ujung timur Pulau Jawa ini. Banyak yang menjadi korban adalah tuanku Baginda Ken Arok yang bisa menguasainya. Bongkahan logam itu kemudian diserahkan kepada Empu Gandring untuk diraut menjadi sebuah keris. Namun ketidaksabaran Ken Arok karena menganggap Empu Gandring terlalu lamban membuatnya. Empu yang tidak bersalah itu dibunuh. Kutukan empu yang sakti itulah yang membuat Baginda merasa gelisah dan kemudian bermaksud membuangnya. Demikianlah anak mas. Diposari dan Rudobondo mengikuti penjelasan Panembahan dengan seksama. Kedua senopati itu mencoba membayangkan kegelisahan macam apa sebenarnya yang sedang melilit Baginda Singasari, hingga kemudian memutuskan untuk melarung atau membuang keris itu di dalam kawah api Gunung Kelut. Demikianlah anak emas. Baginda Ken Arok memerintahkan kepada anak emas berdua untuk melarung keris itu. Adalah karena dibayangi oleh kutukan pembuat keris itu sendiri, Empu Gandring. Baginda yang merasa cemas mencoba menghindarinya dengan melarung keris itu. Apakah cara yang ditempuh itu akan berhasil, Panembahan? Kita belum mengetahuinya. Kutukan itu sendiri, apakah benar-benar akan terjadi? Kita juga belum mengetahuinya.
karena peristiwanya sendiri belum terjadi. Sebenarnya, bagaimana isi dari kutukan itu, Sang Penembahan? Hingga membuat Baginda Ken Arok yang sakti mandraguna itu menjadi sangat ketakutan. Berat rasanya aku untuk menceritakan hal itu, anak emas. Baginda memang pernah menceritakan kepadaku. Dan sebaiknya aku tidak perlu memperpanjang cerita itu dengan menceritakannya lagi kepada orang lain. Bagaimana dengan Pangeran Pati Panembahan? Bukankah Pangeran Pati berada di sini? Pangeran Pati berada dalam keadaan yang baik dan tidak kekurangan suatu apa. Anak emas tidak perlu mencemaskannya. Apakah kami diperkenankan untuk melihatnya, Sang Panembahan? Maafkan aku yang sudah tua ini, anak emas. Aku berpendapat Pangeran Pati itu tidak perlu dijamu oleh siapapun. Kelak, apabila telah tiba saatnya, suasana sudah memungkinkan, Pangeran Pati tentu akan kembali berada di Singasari. Bukankah demikian keadaannya, anak mas? Bukankah benar dugaanku bahwa keadaan di istana pada saat ini sungguh tidak sehat untuk Pangeran Pati Anusapati? Sejenak suasana menjadi hening. Angan-angan Rudra Bondo seketika tertuju kepada Ken Umang, istri raja yang kedua. Perempuan itulah yang menjadi sumber bahaya bagi Anusapati dan sangat berkepentingan untuk menyingkirkannya. Dan Rudra Bondo mengingat lebih jauh lagi atas hubungan yang pernah terjadi antara Ken Umang dengan mantan kakak iparnya, Rangga Lampitan. Anak mas berdua, bagaimana Panembahan? Aku serahkan keris empukan ring ini kepada anak emas. Aku tidak bermaksud mengusir, tetapi sebaiknya anak emas berdua segera melanjutkan perjalanan menuju ke kawah Gunung Kelut untuk melarung keris ini sebagaimana perintah dari Sri Baginda Singasari. Pesanku wanti-wanti, keris ini berjiwa. Keris ini keris yang jahat. Anak emas jangan sekali-kali mencabutnya. Jika hal itu terjadi, maka akan terulang kembali apa yang telah dialami oleh anak emas Rudra Bondo semalam. Silakan diterima, anak emas. Nah, Kakang Rudra Bondo, terimalah. Jangan, Adi. Kau yang membawanya, jangan aku. Keris ini tidak berbahaya jika tidak dikeluarkan dari perangkanya. Silakan, anak emas Diposari. Baiklah, Sang Panembahan. Saya yang akan membawanya. Anak emas berdua, adakah sesuatu yang masih ingin anak emas bicarakan? Tidak, Panembahan. Jika demikian, akulah yang ingin mendapatkan keterangan dari anak emas Senopati berdua. Sebagaimana anak emas telah mengetahui bahwa keberadaan Pangeran Pati di sini telah membuat murka Sri Baginda. Baginda yang pernah datang kemari telah mengancamku akan membuat karang abang padepokan ini dalam sepekan jika Pangeran Pati tidak dikembalikan. Itulah sebabnya aku menugaskan kepada pututku, Putut Gajah Wengker, untuk mendapatkan keterangan itu ke Singasari, yaitu untuk mengetahui bagaimana dengan sikap Sri Baginda itu. Bagaimana anak emas Diposari? Apakah anak emas mengetahuinya? Maafkan kami, Sang Panembahan. Di Singasari, kami memang telah bertemu dengan Ki Putut Gajah Wengker yang menginginkan keterangan itu. Saya telah mencoba untuk mendapatkannya. Namun tentu menjadi kesulitan bagi saya untuk menanyakan langsung kepada Sri Baginda. Apakah Baginda tidak pernah membicarakan akan menyerang padepokan ini, anak emas? Tidak, Panembahan. Bagaimana dengan pendapat anak emas sendiri? Apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Sri Baginda? Mungkinkah Baginda benar-benar akan membuktikan ancamannya, akan menyerang padepokan ini untuk mendapatkan Pangeran Pati kembali? Sulit menebaknya, Panembahan. Sebagaimana diketahui, Sri Baginda adalah orang yang sangat sulit diperkirakan bagaimana hatinya.
serta apa yang kira-kira akan dilakukannya. Baginda benar-benar sudah gila jika memutuskan akan menyerang padepokan ini. Menurut pendapatku, Baginda tidak akan melakukannya. Bukan karena tidak mampu. Akan tetapi apa yang akan dilakukannya itu akan menjadi pembicaraan para kawula dan menjadi sorotan. Demikianlah Panembahan. Baiklah, anak mas berdua. Terima kasih atas pendapat anak mas berdua. Maka demikianlah Senopati Diposari dan Rudra Bondo telah minta diri kepada Sang Panembahan untuk melanjutkan perjalanan. 2 ekor kuda telah berderap meninggalkan padepokan yang asri di kaki Gunung Gangsir itu ke arah selatan. Tidak berapa lama ketika kedua senopati itu pergi, seorang lelaki keluar dari balik pintu mendekati Panembahan Dwipayana. Dia adalah Wasi dari Panarukan. Akan kemanakah mereka itu, Sang Panembahan? Oh, duduklah, Adiwasi Bresima. Marilah kita berbincang-bincang. Baginda memerintahkan kepada kedua senopati itu untuk melarung keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring dilarung? Benar, Adiwasi. Dilarung kemana, Panembahan? Ke puncak Gunung Kelut. Baginda memerintahkan kepada kedua senopatinya untuk membuang keris itu ke sana. Maksudnya? Adiwasi tentu bisa menebaknya. Apakah Baginda berusaha ingkar atas kutukan itu, Panembahan? Benar, Adiwasi Bresima. Baginda yang merasa cemas oleh bayangan kutukan yang diucapkan Empu Gandring menjelang kematiannya akibat perbuatan Ken Aro itu, berusaha menghindarinya dengan membuang keris itu ke puncak Gunung Kelut. Dengan melarungnya, Ken Arok berharap terbebas dari bayangan kesalahan yang diperbuatnya terhadap Empu Gandring. Apakah bisa, Panembahan? Betapa sulitnya mengetahui jawabannya, Adiwasi Bresima. Karena dengan membicarakannya, berarti kita membicarakan sesuatu yang belum terjadi. Yang kita lakukan hanya menebak-nebak. Bagaimana dengan keris itu sendiri, Panembahan? Sebuah keris yang benar-benar luar biasa, Adiwasi. Keris yang mengerikan. Ketika aku memegangnya, aku merasakan sesuatu pada keris itu yang berusaha mempengaruhiku. Keris itu berjiwa. Keris itu seperti mempunyai kehendak, bahkan nafsu membunuh. Aku sangat bisa merasakan melalui genggaman tanganku. Itulah sebabnya. Bukanlah suatu hal yang aneh. Senopati Rudra Bondo yang mencabut keris itu tiba-tiba kehilangan sebagian kesadarannya. Bahkan yang kemudian muncul bukan lagi jiwanya, akan tetapi jiwa dari keris itu sendiri. Ia kehilangan akal. Yang dirasakannya adalah keinginan untuk membunuh. Ketika kedua lawannya melarikan diri, yang adalah yang harus dibantai. Padahal yang berada di depannya adalah Senopati Diposari, sahabat karibnya sendiri. Demikianlah, Adiwasi Bresima. Oh, bukan main. Jika kekuatan keris itu berakhir setelah dilarung, maka mungkin benar perhitungan Sri Baginda. Ken Arok akan terbebas dari kutukan itu. Bukankah keris itu mempunyai jiwa? Apakah ia akan membiarkan dirinya dilarung? Sebuah pertanyaan yang sulit diketahui jawabnya, Adiwasi Bresima.
Sang waktu terus beranjak bergerak mengantarkan segala sesuatu menapaki masa depan. Senopati Rudra Bondo yang masih merasakan pedih luka di lengannya bersama Diposari terus memacu kudanya tanpa berhenti ke arah selatan. Dalam bayangan mendung nampak gunung Penanggungan di arah barat, hingga kemudian kekuasaan Sang Bagaskara di siang hari digantikan oleh malam. Ketika itu di dalam istana Singasari, Tuan Putri. Sedang berada di manakah Baginda saat ini? Hamba Tuan Putri. Baginda saat ini berada di istana Tuan Putri Kendedes. Apa yang dilakukan Baginda itu di sana? Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Kendedes tidak sedang berada di Keputren. Ia memaksa diri untuk kembali ke kampung halamannya di Panawijen. Mengapa tuanku berada di sana? Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Rupanya Sri Baginda sedang rindu kepada istrinya itu. Dan sekarang melepas kerinduannya itu dengan berada di keputrennya. Bahkan barangkali Baginda sekarang sedang menciumi bantal bekas baunya. Mengaku hamil? Sebuah cara yang rendah. Aku tidak yakin apakah Kendedes itu benar-benar hamil seperti yang disampaikan oleh Emban Tua Keparat itu. Itu pasti sebuah cara untuk menarik perhatian Sri Baginda. Sial. Perempuan tidak tahu diri kau, Kendedes. Ampun, Tuan Putri. Apakah hamba sudah diizinkan untuk lumengser dari tempat ini? Belum. Wajah Ken Umang yang hamil tua itu benar-benar keruh. Kedua alisnya mencuat menggambarkan keruh mata hatinya. Ken Umang berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Dan empan yang masih muda itu sebenarnya merasa kasihan melihat Ken Umang seperti berat membawa perutnya yang besar. Dan tiba-tiba Ken Umang berbalik. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.